어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Martasya Aprilia. Saya dari kelompok 2 Praktikum Algoritma dan Pemrograman Prodi Matematika, jurusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan tahun 2023. Di sini saya akan membuat tutorial tentang menggunakan kode blok atau C++ untuk membuat suatu persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan, di mana sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu tentang materi yang akan kita sampaikan, di mana materi yang akan kita sampaikan itu pada materi bab 5 tentang array atau larik dengan judul programnya menyelesaikan sistem persamaan linear n variabel dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, deskripsi programnya ini merupakan implementasi dari metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, ini adalah deskripsi lengkap dari program tersebut. Yang pertama, input jumlah variabel dan koefisien. Nah, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah variabel n dalam sistem persamaan linear. Kemudian, program meminta pengguna untuk memasukkan koefisien dan konstanta untuk setiap persamaan dalam bentuk matriks augmented. Kedua, eliminasi Gauss-Jordan. Program melakukan eliminasi Gauss-Jordan pada matriks augmented yang telah diinput. Yang kedua, proses eliminasi dilakukan dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, mencari pivot, elemen terbesar pada kolom saat ini, dan menukar baris jika diperlukan. Nah, yang kedua, membagi baris pivot dengan nilai pivot untuk membuat pivot menjadi 1. 3. Mengeliminasi entry di bawah pivot dengan operasi baris elementer. Yang 4. Menampilkan matriks setelah setiap operasi. Dan yang terakhir yaitu setelah eliminasi ke bawah selesai, program melakukan eliminasi ke atas dengan cara yang sama untuk mengeliminasi entry di atas pivot. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menampilkan solusi, di mana setelah proses eliminasi Gauss-Jordan selesai, program menampilkan solusi dari sistem persamaan linear dalam bentuk nilai-nilai variabel x1, x2, sampai seterusnya hingga xn. Nah, program ini menggunakan konsep aljabar linear, operasi matriks, dan operasi baris elementer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Selain itu, program juga menampilkan langkah-langkah operasi yang dilakukan pada matriks augmented untuk memudahkan pemahaman proses eliminasi. Nah, itu merupakan deskripsi tentang program yang akan kita buat. Nah, selanjutnya itu tentang kelebihan dari program ini. Yang pertama, kelebihan inputnya fleksibel jumlah variabel. Program memungkinkan pengguna untuk memasukkan jumlah variabel n yang diinginkan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan jumlah variabel yang berbeda-beda. Yang kedua, input koefisien dan konstanta secara interaktif. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan koefisien dan konstanta untuk setiap persamaan secara interaktif, sehingga memudahkan pengguna dalam memasukkan data. Pengguna tidak perlu memodifikasi kode program untuk memasukkan data yang berbeda. Nah, yang kedua itu kelebihan proses, di mana kelebihan proses ini metode ini eliminasi Gauss-Jordan yang efisien. Dengan program menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan metode yang efisien untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL. Metode ini melakukan eliminasi secara sistematis dan menghasilkan solusi yang akurat. Selanjutnya, pencarian pivot otomatis. Selanjutnya, kelebihan selanjutnya, program secara otomatis menjadi pivot elemen terbesar pada kolom saat ini dan menukar baris jika diperlukan, sehingga memastikan proses eliminasi berjalan dengan baik. Selanjutnya, tampilan langkah-langkah operasi. Program menampilkan langkah-langkah operasi yang dilakukan pada matriks augmented seperti menukar baris, membagi baris dengan pivot, dan mengurangi baris. Nah, tampilan ini membantu pengguna memahami proses eliminasi Gauss-Jordan secara lebih jelas. Nah, selanjutnya kelebihan output, di mana kelebihan output ini solusinya lengkap. Program menampilkan solusi lengkap dari sistem persamaan linear dalam bentuk nilai variabel x1, x2, hingga xn. Selanjutnya, pengguna dapat dengan mudah melihat hasil akhir dari program eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya, tampilan matriks yang rapi. Selanjutnya, program menampilkan matriks augmented setelah setiap operasi dengan format yang rapi dan teratur. Gunakan fungsi setW dari library iManame. Selanjutnya, tampilan ini memudahkan pengguna dalam membaca dan memahami perubahan matriks selama proses eliminasi. Nah, itu tadi merupakan kelebihan dari program, deskripsi program, dan judul program dengan materi yang akan saya buat nanti. Dengan judul program dengan
program C++ yang akan buat nanti. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke Pascal Online-nya. Di sini saya tidak menggunakan Pascal Online karena saya di sini menggunakan menggunakan kode blok. Sekarang saya sini menggunakan Pascal Online, di mana ini juga sama, bisa nanti tinggal kita ganti language-nya ini dengan C++ karena di sini ada banyak sekali macam pilihannya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat programnya pada kode blok ini. Nah, yang pertama itu kita masukkan itu include iostream. Setelah itu yaitu include vector. Setelah itu kita masukkan include imanip. Nah, setelah itu kita masukkan using namespace std. Selanjutnya kita masukkan langsung inmain. Selanjutnya kita masukkan integer n. Nah, selanjutnya kita masukkan cout. Cout-nya itu masukkan jumlah variabel. Jumlah variabel dan nya n. Selanjutnya kita membuat vektor di mana vektor ini menggunakan double augmented matrix and vector double lagi n plus 1. Selanjutnya cout-nya menunjukkan koefisien konstanta untuk setiap persamaan. Selanjutnya kita menggunakan persamaan for. For ini integer i sama dengan 0. Integer i-nya sama dengan 0. I kurang dari n. I kurang dari n. I plus. Nah, ini juga kita menggunakan for juga ulangan for, di mana J ini sama dengan 0, J ini sama dengan 0,
J kurang dari N, J kurang dari N plus 1, N plus 1, dan J ini J plus plus. Setelah itu kita buat layout-nya. Kita buat layout-nya. Masukkan nilai untuk baris. Masukkan nilai untuk baris. Untuk baris J plus 1, J plus 1 dengan vektor kali baris dan vektor kali baris I plus 1 and down. Selanjutnya yaitu kita menggunakan perulangan for lagi. For k sama dengan integer k. For integer k sama dengan 0, k kurang dari n, k kurang dari n plus 1, n plus 1, k plus plus. Dimana kita membuat ininya untuk prosesnya augmented matrix, dimana kita menggunakan karena array di sini kita buat untuk J dan K. Nah, ini sama dengan vektor dikali augmented matrix I kali K. Nah, itu kita kurang awalnya, kurang awal tutup untuk for ini, kurang awal tutup untuk for yang kedua, dan kurang awal tutup untuk perulangan for yang pertama. Setelah itu menampilkan matriks setelah operasi. Matriks setelah operasi itu kita buat CO-nya. CO-nya di sini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai program yang saya buat ini. Nah, yang pertama itu program ini kan menggunakan implementasi dari metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL. Dengan metode ini mengubah matriks augmented dari sistem persamaan menjadi bentuk eselon baris tereduksi dari mana solusi dapat dengan mudah ditemukan. Dan ini penjelasan dari programnya. Pertama itu include iostream ini untuk memasukkan header pada operasi input dan output. Nah, yang kedua itu yaitu include vektor ini untuk memasukkan header menggunakan kontainer vektor dari standar tempat library-nya STL. Include imanip ini digunakan untuk memasukkan header memanipulasi output, misalkan set B untuk menetapkan lebar outputnya. Nah, sedangkan using namespace ini digunakan untuk menggunakan namespace std untuk menghindari penulisan std berulang. Nah, untuk inmain ini ya kita tahu ya bahwa inmain ini tuh merupakan fungsi utama yang dijalankan saat program dimulai. Nah,
Untuk yang pertama, deklarasi dan inputnya ini untuk integer n ini untuk menyimpan jumlah variabel dari sistem persamaan. Cout masukkan jumlah variabel, meminta pengguna memasukkan jumlah variabel, nanti akan keluar pada layar monitornya ini. Dan selanjutnya untuk cin ini menerima input dari pengguna untuk jumlah variabel. Nah, sedangkan vektor double augmented matrix and vektor double n plus 1 ini digunakan untuk membuat matriks augmented n, nx, n plus 1 untuk menyimpan koefisien dan konstanta dari sistem persamaan. Nah, sedangkan untuk love, untuk input matriks augmented ini, nah, untuk persamaan ini, yaitu untuk ini kan Cout tadi masukkan koefisien dari konstanta untuk setiap persamaan. Nah, maka nanti di layar juga ada tampilan masukkan koefisien dan konstanta untuk setiap persamaan dan dia akan melakukan perulangan for ini. Untuk for yang pertama yaitu for integer i sama dengan 0 i kurang dari n i plus plus ini untuk melalui baris matriks. Nah, jadi kalau dia memenuhi syarat ini maka dia akan ke bawah untuk melakukan for yang kedua. Karena kalau dia bernilai true, maka dia akan menilai for yang kedua, yaitu di mana i integer j sama dengan 0, j kurang dari n plus 1, j plus plus. Di mana ini untuk melalui kolom matriks termasuk kolom untuk konstanta. Nah, untuk cout, masukkan nilai untuk baris i plus 1, kolom j plus 1 ini digunakan untuk meminta input untuk elemen matriks, di mana nanti kita akan memasukkan nilai untuk barisnya ini. Setelah itu dia akan melakukan proses i plus 1 dan dia kolomnya ini akan melakukan j plus 1. Nah, untuk si in-nya ini, nah dia ini si in augmented ini untuk menerima input elemen matriks dari pengguna. Di mana untuk ini adalah yaitu meminta suatu inputan augmented matrix ini di mana dia memiliki array dengan I dan J. Nah, untuk proses eliminasi Gauss-Jordan-nya ini sendiri, dia ini menggunakan perulangan for juga di mana untuk yang for pertama ini untuk setiap kolom atau pivotnya. Jadi untuk mencari baris pivot yang memiliki nilai absolut terbesar pada kolom saat ini untuk menghindari pembagian dengan angka yang sangat kecil yang bisa menyebabkan kesalahan pembuatan. Nah, jadi untuk mencari pivot kan yang pertama ini menggunakan perulangan for ini untuk mencari pivotnya, mana dia integer pivotnya ini i ini disimpan ke integer pivotnya ini untuk menggunakan perulangan for integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j plus plus. Nah, atau dia juga nanti akan kalau ini terpenuhi dia akan melakukan perulangan ke if di mana ini prosesnya setelah ini selesai berakhir dia akan lanjut ke menukar baris jika diperlukan di mana untuk menukar baris ini tuh tidak berada pada posisi yang seharusnya kan jadi dia ini normalisasi baris pivot sehingga elemen pivot menjadi satu. Jadi mengeliminasi semua elemen di bawah pivot saat ini untuk membuat kolom di bawah pivot baris 0. Jadi menampilkan matriks setiap operasi eliminasi. Nah, jadi ini tuh untuk menukar baris jika diperlukan. Karena apa? Karena jika kita menggunakan perulangan if di mana prosesnya ini dan CO-nya ini untuk menukar baris. Jadi prosesnya i plus 1 dengan baris pivotnya plus 1. Jadi untuk prosesnya swap augmented matrix I dan augmented matrix pivot rows untuk baris ya. Nah, untuk selanjutnya itu membuat pivot menjadi satu, di mana dia menggunakan double pivot ini. Nah, jadi ini untuk baris ini, untuk baris eliminasi Gauss-Jordan tadi, dia menandai awal dari proses eliminasi Gauss-Jordan yang akan dilakukan untuk setiap baris dalam matriks. Nah, sedangkan untuk mencari pivotnya ini sendiri, ini yaitu baris ini mencari baris pivot dengan nilai absolut terbesar pada kolom KI. Baris pivot ini digunakan untuk mengeliminasi antri di bawahnya. Sedangkan untuk menukar baris ini jika diperlukan, jika baris ini tidak sama dengan baris saat ini, baris-baris ini akan menukar baris saat ini dengan baris pivot dan menampilkan operasi yang diperlukan. Nah, untuk yang membuat pivot menjadi satu ini, baris ini membagi seluruh entry pada pivot dengan nilai pivot itu sendiri. Sehingga nilai pivot menjadi satu. Operasi ini juga akan ditampilkan. Nah, setelah ini kita melakukan program
Nah, setelah ini kita akan melakukan setelah membuat pivot menjadi satu, yaitu mengeliminasi. Ini untuk for yang kedua, ini untuk for yang pertama membuat pivot menjadi satu. Nah, setelah ini kita yaitu mengeliminasi 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 entry di bawah pivot di mana dia menggunakan perulangan for integer j sama dengan 0, integer j sama dengan integer j sama dengan i plus 1 di mana j-nya ini kurang dari n, j ini kurang dari n, j plus 1. J plus 1 dia menggunakan double vektor sama dengan double vektor sama dengan augmented matrix I ke matrix J ke matrix I. Terus dia ini menggunakan if vektornya sama dengan 0. Vektornya sama dengan 0, di mana outnya mengurangi baris, karena mengurangi baris J plus 1 dengan vektor kali baris angle kali baris I plus 1 angle. Setelah itu menggunakan for-nya ini integer k sama dengan 0, k kurang dari n, k kurang dari n plus 1, k plus di mana augmented matrix J ke K kurang dari sama dengan vektor dikali augmented matrix I dan K. Setelah ini dia menampilkan matriks setelah operasi.
di mana menggunakan siotnya ini matriks setelah operasi and setelah itu menggunakan for ini integer j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus 1, dimana dia ini menggunakan for integer k sama dengan 0, k kurang dari n plus 1, k plus. Nah, ini menggunakan siotnya set w 10 augmented matrix J K selanjutnya kalau for ini maka siot handle ini dia siot lagi handle ini dia setelah siot handle ini mengeliminasi dia ada 3 ya. Nah, setelah ini setelah mengeliminasi entry di atas pivot ini, kita menggunakan di mana yaitu menampilkan matriks setelah operasi. Nah, di mana menampilkan matriks setelah operasi ini kita menggunakan siotnya sama yang seperti awal, misalnya matriks setelah operasi for integer j sama dengan 0. Nah, jadi kita ini kan saja, ini kita coba saja karena ini sama. Nah, dia yaitu siotnya ini matriks setelah operasi for-nya ini perulangannya integer j sama dengan 0, j kurang dari n j plus plus. Nah, for integer k sama dengan 0, k kurang dari n i plus 1. Nah, setelah ini menampilkan solusi. Mana siotnya ini solusi handle setelah itu for di mana integer i sama dengan 0, integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus 1, di mana siotnya
Cout-nya ini X, cout-nya ini X, I plus 1, I plus 1 sama dengan augmented matrix I dan N. I dan N adalah ini return untuk 0 dan terakhir. Nah, jadi ini untuk awalnya. Jadi sedikit saya jelaskan lagi tentang penjelasannya, itu tadi setelah ke proses eliminasi Gauss-Jordan-nya. Nah, ini akan saya jelasin sedikit. Tadi kan sudah sampai saya jelasin tentang menukar baris jika diperlukan. Sampai ke mengeliminasi entry di bawah pivot. Nah, untuk menampilkan matriks setelah operasi ini, karena baris ini menampilkan matriks setelah operasi ini karena baris ini tuh digunakan untuk menampilkan matriks setelah operasi eliminasi Gauss-Jordan pada baris saat ini. Nah, untuk yang selanjutnya menampilkan matriks setelah mengeliminasi entry di bawah pivot ini digunakan untuk mengeliminasi entry di atas pivot dengan cara yang sama seperti mengeliminasi entry di bawah pivot, tetapi dilakukan dari bawah ke atas karena ini dia menggunakan perulangan for ini, karena jika ini berhasil maka dia akan menggunakan perulangan for di atasnya. Nah, setelah itu sama seperti tadi, baris ini menampilkan matriks setelah operasi eliminasi Gauss-Jordan pada saat ini kan, untuk menampilkan matriks. Nah, untuk menampilkan solusi, jadi baris ini menampilkan solusi dari sistem persamaan linear dengan mengambil nilai pada kolom terakhir dari matriks hasil eliminasi Gauss-Jordan. Nah, jadi untuk return 0 ini mengembalikan nilai 0, dan untuk ini untuk kurung kurang tutup ini karena ini digunakan untuk menutup program main yang kita awal tadi. Nah, jadi baris ini menandai akhir dari fungsi main dan mengembalikan nilai 0 yang menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Dan program ini mengimplementasikan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi pengguna diminta untuk memasukkan jumlah variabel dan koefisien serta konstanta untuk setiap persamaan. Kemudian program melakukan eliminasi Gauss-Jordan pada matriks yang terbentuk dan menampilkan solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, jadi program ini nantinya itu looping ini setiap variabel menampilkan solusinya karena matriks sudah dalam bentuk echelon baris tereduksi. Solusi untuk setiap variabel ada elemen di kolom terakhir matriks pada baris yang bersesuaian. Nah, coba kita run terlebih dahulu ya. Nah, coba kita run terlebih dahulu ya programnya apakah berhasil. Nah, ini sudah berhasil karena kita misalkan masukkan jumlah variabelnya itu 2, di mana kita masukkan untuk koefisien dan konstanta setiap persamaan ini, misalkan kita masukkan nilai untuk baris 1 kolom 1-nya misalkan 3, untuk baris 1 kolom 2-nya 2, untuk kita ulang. Misalkan variabel tadi 2, kita masukkan ini tadi 3, ini untuk baris 1 kolom 2-nya 2, setelah itu kita masukkan untuk baris 1 kolom 3-nya 5, setelah ini untuk baris 2 kolom 1-nya 3, untuk baris 2 kolom 2-nya 6, untuk baris 2 kolom 3-nya itu 4. Nah, ini untuk matriks setelah operasinya. Jadi
Ini misalkan kita masukkan jumlah variabelnya 2 dengan koefisien dan konstanta pada setiap persamaan ini untuk nilai baris 1 kolom 1 misalkan 3, untuk baris 2 kolom 2 2, untuk baris 1 kolom 3 5. Kenapa? Karena kita menggunakan Gauss Jordan. Jadi ini untuk ditambah dari nilai kita sebelumnya, misalkan kita masukkan 2 jadi ini 3. Nah, untuk misalkan baris 2 kolom 1-nya 3, baris 2 kolom 2-nya 7, baris 2 kolom 3-nya 4. Jadi untuk membagi baris 1 dengan 3 kan yang awalnya 1 baris 1 dengan baris 3. Nah, mengurangi baris 2 dengan 3 kali baris 1. Jadi matriks setelah dioperasikan ini hasilnya 0, jadi 0,66667, 1,667, 0, 5, negatif 1. Untuk membagi baris 2 dengan 5, matriks setelah operasi 1, 0,667, 1,667, 0, 1, negatif 0,2. Mengurangi baris 1 dengan 0,6 kali baris 2, matriks setelah operasi. Ini hasilnya, dan ini juga hasilnya. Nah, untuk solusinya itu X1-nya jadi 1,8, X2-nya 0,2. Banyak yang lain kita masukkan misalkan variabelnya 3, di mana kita masukkan kolom 1 baris 1-nya 4, baris 1 kolom 2-nya 6, baris 1 kolom 3-nya 8, baris 1 kolom 4-nya 5, baris 2 kolom 1-nya 4, baris 2 kolom 2-nya 6, baris 2 kolom 3 8, baris 2 kolom 4-nya bisa 2, baris 3 kolom 1-nya 4, baris 3 kolom 2-nya 7, baris 3 kolom 3-nya 8, baris 3 kolom 4-nya 5. Nah, ini jadi untuk hasilnya. Jadi ini untuk hasil dari operasi yang kita buat tadi. Nah, setelah ini kita maka programnya ini benar dan berhasil, maka kita save aja terlebih dahulu. Misalkan saya save nama saya Martasha Aprilia, nomor 2, bab 5 kan, karena ini nama saya ini untuk tugasnya itu di nomor 2, bab 5 tentang area. Kita save. Nah, ini sudah tersave, nanti tinggal kita lihat di my project kita, dan ini juga bisa kita download ya ini. Nah, dan saya juga ada versi yang lain, yaitu dengan versi di mana programnya ini seperti ini. Nah, jadi ini sama juga menggunakan menggunakan kode blok, tapi ini tadi kita ada 99 line dan ini cuma ada 95 line. Di mana ini sama seperti tadi, tapi ini menggunakan fungsi rekursif, di mana dia menggunakan void. Void ini dia ini meminta untuk tidak ada nilai di awal, karena void ini tuh nilainya kosong atau 0. Jadi dia ini free max, jadi dia tuh membuat suatu matriks dengan perulangan for, di mana dia seperti ini. Dia jadi kalau dia menggunakan for yang pertama konstanta auto dan rowsnya barisnya, dan ini untuk yang for kedua konstanta untuk elemennya, untuk kolomnya. Nah, jadi ini yang kedua juga dia menggunakan void Gauss Jordan kan. Ini yang pertama tadi untuk membuat matriksnya, awal matriksnya tadi. Nah, yang kedua ini dia membuat suatu fungsi di mana dia menggunakan metode Gauss Jordan ini sendiri. Jadi dia ini di mana dia menggunakan perulangan while dan perulangan if. Nah, ada juga dia perulangan for, di dalamnya ada if sama while. Jadi dia menggunakan di sini integernya R, jika ini terpenuhi R sama 0, R kurang dari N, R plus 1 ini, maka dia akan ke if. Nah, setelah if ini terpenuhi, dia maka akan berhenti dan mengulang lagi ke R plus 1. Nah, begitupun seterusnya. Nah, yang selanjutnya dia untuk integer while ini,
sendiri dia menggunakan perulangan if, di mana kalau i-nya sama dengan n, maka dia i-nya sama dengan r. Jadi dia nanti akan menghasilkan lead-nya ini plus 1. Nah, jika lead-nya ini sama dengan n, maka dia akan mengeluarkan tampilan pada layarnya sistem sangat tidak memiliki solusi unik. Nah, jadi return dan dia akan mengembalikan lagi ke perulangan while ini sendiri. Nah, setelah itu pada perulangan if ini i sama dengan r, si out-nya ini dia menampilkan menukar baris dengan baris ini, dan dia si out-nya ini matriks setelah operasi. Nah, ini adalah merupakan sama seperti tadi, yaitu membuat program C++ untuk persamaan sistem linear ini menggunakan Gauss Jordan. Coba kita run aja langsung. Misalkan masukkan dua variabel, koefisien konstantanya untuk persamaan X1-nya misalkan 3, ini 5, ini persamaan satunya 7, ini 6, ini 5, ini 4. Nah, jadi dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, misalnya variabelnya koefisien konstanta untuk setiap persamaannya, kalau X1-nya 4, X2-nya 5, persamaan satunya 7, X1-nya 6, X2-nya 5, dan persamaan keduanya 4. Jadi matriks awalnya seperti ini, matriks setelah operasinya seperti ini, dan membagi baris dengan matriks setelah operasinya ini, dan mengurangi barisnya ini setelah operasi ini, dan membagi matriks dengan ini, mengurangi matriksnya ini, dan solusi dalam persamaan linearnya ini min 1,5, 2,6. Nah, ini merupakan cara yang kedua, yaitu program kedua menggunakan fungsi rekursif. Nah, ada juga yang selanjutnya saya juga ada, yaitu di mana untuk fungsinya ini ada seperti ini. Dia cuman ada sekitar 76 line baris. Nah, ini sama seperti tadi, dia menggunakan perulangan for, di mana dia menggunakan langsung dia integer n, dia untuk masukkan jumlah variabelnya si in-nya dengan double koefisiennya n, matriks n plus 1. Nah, coba kita inputkan saja ini untuk input koefisien dari konstanta. Prosesnya ini proses eliminasi Gauss Jordan-nya. Ini mencari nilai terbesar pada kolom i-nya. Ini untuk tukar baris jika diperlukan. Ini untuk normalisasi baris i. Nah, ini untuk eliminasi baris lain dan tampilan hasil setiap langkah, dan ini tampilan hasil akhir, hasil penyelesaian. Nah, itu hampir sama seperti tadi, tapi ini lainnya agak sedikit singkat. Misalkan kita masuk variabel 2 dengan koefisiennya persamaannya kan 2 tadi, langsung saja kita masukkan 7, 9. Nah, dia maka akan tampilannya seperti ini. Karena apa? Karena dia langsung saja dia masukkan variabel 2 karena dia konstanta sama koefisiennya menggunakan Gauss Jordan, jadi seperti ini untuk matriksnya, jadi 2, 4, 6, 3, 7, 9. Jadi jika baris 1 dengan baris 2, bagi baris 1 dengan 2, kurangi baris 2 dengan 2 kali baris 1, jadi hasil setelah langkah satunya ini, untuk langkah 2-nya seperti ini, dan untuk penyelesaiannya, jadi solusinya hasil penyelesaiannya X13, X2-nya 0. Nah, itu merupakan secara singkatnya. Nah, ada lagi yang terakhir, yaitu saya juga membuat suatu program di mana itu menggunakan seperti ini. Jadi ada 76 line, dan ini juga ada nantinya. Nah, ini ada juga, ini agak lebih sedikit juga lainnya, ada 71 line. Di mana ini dia langsung, dia ini dia membentuk fungsi untuk mencari matriks. Jadi dia menggunakan void juga, function, di mana ini itu menggunakan fungsi rekursif. Nah, ini untuk sama seperti tadi, yang langkah kedua, yang program yang kedua tadi, yaitu print matrix vektornya, vektor double matriksnya ini menggunakan perulangan for, dan ini fungsi utama untuk metode Gauss Jordan-nya, dan untuk normalisasi baris saat ini, dan untuk eliminasinya ini, dan ini untuk program utamanya.
Jadi dia menggunakan integernya n, nanti pada data bilang bulat, si outnya masukkan jumlah variabel nanti pada layar, dan dia akan menginputkan ke n. Jadi ini untuk prosesnya, vektor, vektor double, matriks n, vektor double n plus 1. Si outnya masukkan koefisien dan nilai konstanta dari n ini persamaan n, dan ini perulangannya, dan ini hasilnya matriks awal, dan ini hasil akhirnya, ini untuk nilai variabelnya menggunakan peluang for, di mana integer i ini sama dengan 0, i kurang dari n, i plus 1. Hasilnya x. Jadi prosesnya i plus 1, jadi dia akan menghasilkan yang sama dengan ini prosesnya matriks i dan n. Nah, setelah return 0, mengembalikan nilai 0. Coba kita run saja terlebih dahulu. Misalkan ini kita masukkan 2 juga. Koefisien persamaannya seperti ini, misalkan sama seperti tadi. Nah, dan ini tampilannya. Jadi dia di sini menggunakan kita masukkan variabel 2 kan, dengan masukkan koefisien nilai konstanta dari 2 persamaan ini, yang ini 3, 5, 7, 4, 6, 9, matriks awalnya ini 3, 5, 7, 4, 6, 9, jadi R1 ke 3, jadi 1, 1,6, ini 2,333, 4, 6, 9, R2 dikurang 4, R1, 1, 1,667, 2,330, negatif 0,66, nah ini, dan R2 dikurang yang nilai yang ini 0,667 ini dikurang ini kan, dikurang 2 R2. 1 ini 1,672, 2,33 min 0, 1, 0,5. Jadi 1 ini dikurang nilai ini, di hasilnya ini, dan hasil akhirnya 1, 0, 1,5, negatif 0, 1, 0,5. Nah, jadi untuk nilai variabelnya ini X1-nya ini 1,5 dan X2-nya 0,5. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini ada dari contoh dari beberapa kumpulan program-program C++ yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.